Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Jangan lupa karena masih dalam keadaan COVID seperti ini ya, wabah penyakit. Kalian harus tetap menjaga jarak, terus selalu mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa harus hidup sehat dan selalu menghindari kerumunan. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yang kemarin sudah saya berikan. Nah, silahkan nanti kalian download PowerPoint-nya mengenai data flow diagram. Data flow diagram, tentu kalian bertanya itu apa? Data flow diagram juga biasa kalau misalkan di dalam bahasa Indonesianya disebut dengan diagram alir data. Jadi secara bahasa kalian pasti sudah mengetahui ya data alir. Jadi diagram ini memberikan penjelasan mengenai alur atau alir dari sebuah data atau proses-proses. Nanti di sana terdapat presentasi atau terdapat keterangan seperti contoh yang sudah saya berikan kemarin di video. Data ini juga sering disebut dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Tujuannya memberikan informasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada suatu data bergerak melalui sistem. Jadi gimana sih, contoh misalkan ada sebuah nasabah ketika dia ingin menabung, apa yang harus dia lakukan, nanti akan dijelaskan dari diagram ini. Dia harus ngapain, harus kemana. Terus memungkinkan pengembangan sistem atau menggambarkan alir data di dalam sistem. Misalkan kita ke bank atau kita ke suatu toko atau suatu perusahaan, nanti kamu buatkan diagram. Nah, dari situ akan ketahuan apa sih yang harus dikembangkan dari data yang sudah kita buat. Oh, alur ini nggak perlu, ini harus diganti, atau ini harus dihilangkan. Nah, makanya di situ akan terjadi pengembangan sistem. Nanti akan saya contohkan. Simbolnya apa saja? Ada simbol terminator, kesatuan luar, eksternal entitas. Nah, dia digambarkan dari persegi 4. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Jadi nanti dia akan mewakili departemen ya, atau divisi. Misalkan di sini tuh jurusan RPL, jurusan akuntansi, PKJ, ada kantor, PU. Nah, contohnya seperti itu. Terus alir data itu atau arus ya, itu disimbolkan dengan tanda panah. Jadi nanti prosesnya tuh kemana? Oh, panahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah dari sebuah tadi notasi tadi. Terus proses itu bisa digambarkan melalui lingkaran atau persegi 4. Jadi nanti misalkan ada proses atau ada suatu tindakan, maka digambarkan atau dilambangkan dengan lingkaran. Data atau simpanan atau storage, data itu bisa berupa file atau buku atau kotak tempat seseorang, pokoknya apapun itu yang ada disimbolkan mengenai data itu dengan gambar seperti ini, persegi, dan ada lingkarannya kayak gini. Lingkaran ini persegi kayak gini dan tidak ada ujungnya atau bolong seperti ini. Media kan, itu berupa data. Terus model simbol DFD ini tadi sudah saya jelaskan, nanti silahkan kerja. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan dengan dilambangkan seperti ini. Ketika kalian membuat nama seperti ini ada kesalahan. Contoh yang ini hanya masukan tanpa ada inputan, ini hanya ada inputan tanpa ada masukan. Karena ada garis ini ya, garis ini melambangkan dia hanya outputan saja tanpa ada inputan. Sedangkan kalau ini kan masuk ke dalam, ini cuma input tanpa ada output. Contohnya ini ada input ada output tapi beda. Student name ya kan, yang dimasukkan adalah nama tapi keluarnya grade atau nilai, jadi salah. Harusnya yang dimasukkan apa, yang keluarnya apa gitu.
Ini sebagai contoh. Nanti ini penjelasannya. Ada 10 kesalahan yang tadi, disinilah penjelasannya. Contoh kasus. Ini contoh kasus ya. Tadi saya bilang saya mau mencontoh. Nah ini contoh kasus. Gambarkanlah diagram alir data atau data flow diagram logika pada sebuah sistem pengolahan data penyimpanan atau pengambilan uang di salah satu bank yang saudara ketahui. Proses-proses yang harus ada pada diagram tersebut adalah ini prosesnya nih. Karena ini ada sistem pengolahan, penyimpanan dan pengambilan atau pengambilan. Berarti ada dua proses. Pertama dia menyimpan dan mengambil. Nah terus apa saja yang ada? Pertama pasti nasabah itu membuka rekening. Setelah itu menyimpan, pasti mengambil, menghitung uang. Mungkin kan menghitung uang ketika dia menyimpan 1 juta, dia mengambil 500. Pasti di situ ada perhitungan. Ada penjumlahan, ada pengurangan seperti itu. Terus penutupan rekening dan pembuatan laporan. Ketika dia sudah misalkan dia udah nggak menabung situ, pasti ada penutupan dan pembuatan laporan. Nah pas proses semua itu akan dilaporkan ke direktur ya, direktur dari sebuah perusahaan itu, atau dilaporkan ke nasabah itu sendiri dengan buku tabungan. Nah ini diagram konteks yang tadi. Diagram konteks ada nasabah, dia membuka formulir membuka tabungan, pasti dia mengisi formulir berupa data dia dengan rekening nomor KTP dan lain-lain. Bahkan sekarang harus ada NPWP. Terus sistem sistem bank, sistem informasinya apa saja sih yang harus dimasukin gitu kan. Terus nanti nasabah ini akan memiliki nomor rekening tabungan dan kartu ATM. Ketika dia sudah membuat dan memenuhi persyaratan, pasti nasabah ini akan mendapatkan nomor rekening, tabungan dan kartu ATM. Nah laporannya akan disampaikan ke direktur. Ini gambaran umumnya seperti ini. Nah ini lebih detailnya di level kosongnya. Nasabah tadi membuka rekening ya kan, membuka tabungan, terus penarikan uang, penyimpanan uang kayak gitu. Terus perhitungannya seperti apa. Nah dia mendapatkan apa saja dari situ tadi. Ada nomor setorannya, nomor penarikan, pasti seperti itu. Nah ini level 1, proses 2, nasabah ada slip setoran. Ketika dia menabung pasti ada slip setoran. Slip setorannya kembali lagi ke nasabah. Entry jumlahnya kan proses nih. Nasabah menabung pasti ada perhitungannya itu entry jumlah. Misalkan tadi dia nabung 1 juta, berarti total 1 juta. Nanti saldonya berapa? Misalkan dia baru pertama menabung berarti 1 juta. Laporan ke sini. Penyimpanan nanti akan dilaporkan ke nasabah juga melalui buku tabungannya seperti itu. Nah selanjutnya silakan ada beberapa proses tadi di sini ada penyimpanan, pengambilan, perhitungan. Nah penutupan rekening dan pembuatan laporan silakan kalian jadikan tugas. Berarti ada di proses 3 dan 4. Silahkan kalian buatkan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar atau kalian bisa chat saya langsung melalui WA ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.